Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah arsalahu kafatan ilan nas basyira wa nadhira wa hadiyan ilal haqqi wasirajam munira. Fassalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Falaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Anfusakum wa ahlikum naro al-ayah wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaytukum an ziyaratil kubur fazuruha. Al-hadits. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya, dengan kudrat iradatnya, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di acara yang sudah biasa, yaitu adalah acara Thalabul Ilmi, yang mana insya Allah di kesempatan ini Al-Fakir mau membicarakan sekelumit tentang ziarah kubur dan manfaatnya ziarah kubur. Apakah ziarah kubur itu ada dalam syariat Nabi? Apakah ziarah kubur itu disyariatkan di dalam Islam? Insya Allah Al-Fakir mau membahas sekelumit, sedikit, insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Karena banyaknya paham-paham yang berseliweran di dalam hal masalah ziarah kubur. Jadi ziarah kubur ini adalah mandub, disunahkan, diharuskan. Kenapa? Karena ziarah kubur adalah bisa membangun, bisa memperingatkan, bisa mengubah hati seseorang yang asalnya keras, insya Allah bisa lembut. Yang asalnya lembut, lebih lembut, insya Allah. Tapi di dalam hal ziarah kubur ini berbagai macam cara. Ada ziarah kubur lil i'tibar, ada ziarah kubur lit tabaruk, ada ziarah kubur li haqqi ikhwan, dan sebagainya. Jadi ziarah kubur ada 5 macam ziarah kubur. Kelima-limanya itu bermanfaat. Pertama, tadi Al-Fakir bacakan satu hadis, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Jadi Rasulullah SAW bersabda, aku pernah melarang ziarah kubur. Kapan Nabi melarang ziarah kubur? Waktu Islam masih lemah. Jadi pertama-tama Islam masih lemah, belum sekuat keyakinan, keimanan, ketauhidan kepada Allah. Jadi ziarah ini pernah dilarang oleh Rasulullah SAW. Tapi setelah Islam menguat keyakinan, ketauhidan kepada Allah, fazuruha, maka oleh Nabi justru diperintahkan kita untuk berziarah kubur. Bagaimana perempuan ziarah kubur? Kalau perempuan ziarah kubur itu hukumnya makruh. Di situ ada hadis Nabi yang menerangkan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu,
annahu qala la'ana jairatil kubur. Jadi Rasulullah memang tidak respon, melaknat, tidak menyukai perempuan ziarah kubur. Di sini para ulama menerangkan, menjelaskan hal makruhnya perempuan berziarah kubur itu apa umum ke seluruh makom, ke seluruh kuburan, apa tidak? Di sini ditafsir. Jadi kalau berziarah, misalkan ke makom-makom ulama, ke makom-makom kiai, atau ke makom-makom yang kira-kira tidak menimbulkan fitnah, itu tidak menjadi apa-apa perempuan ziarah kubur. Karena ada hadis Nabi juga, maaf, yang menerangkan an Abdillah bin Mulaikah. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mulaikah. Apa itu hadisnya? Di situ qala. Jadi Abdullah bin Mulaikah ini berkata, inna Aisyata akbalat dzata yaumin minal makobir. Jadi pada suatu waktu Siti Aisyah, istrinya Rasulullah, itu datang habis ziarah kubur. Wa qultu laha ya ummil mukminin. Terus aku bertanya, ini kata Abdullah bin Mulaikah, alaisa kana naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ziyaratul kubur. Hai ummil mukminin, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang perempuan itu ziarah kubur? Terus Siti Aisyah menjawab, qalat na'am, betul. Karena naha an ziyaratil kubur, Rasulullah melarang perempuan ziarah kubur. Cuma amaro bijaratiha, tapi menyuruh akhirnya. Tuh, jadi di sini perempuan ziarah kubur makruh hukumnya, diantaranya misalkan kalau ke seseorang yang menimbulkan fitnah. Siapa? Misalkan ke suami, ya lagi cinta-cintanya dengan suami, atau suami yang sangat dicintainya, terus menziarahi ke makomnya, ke kuburannya, itu makruh. Kenapa makruh? Takut dikhawatirkan pas lagi ziarah itu akhirnya terbayang suaminya waktu lagi mesra-mesraan, waktu lagi bercumbu di ranjang, tuh akhirnya kacau, akhirnya bisa-bisa apa? Bisa-bisa pohon-pohon yang ada di kuburan itu bisa-bisa dipeluk tuh. Nah, jadi tapi kalau misalkan tidak menimbulkan hal itu sih, ulama banyak yang membolehkan, tidak apa-apa. Jadi makruh hukumnya gitu kan, makruh hukumnya perempuan ziarah kubur yang sekiranya menimbulkan fitnah. Fitnah apa? Yang sudah tadi Al-Fakir katakan itu, pas lagi ziarah terbayang mesra-mesraan, peluk-pelukan, akhirnya lupa daratan, bisa nangis di situ, bisa nangis, teriak-teriak, berbagai macam. Tuh, makanya oleh karena itu dimakruhkan perempuan. Tapi sekiranya tidak menimbulkan fitnah, ya makanya umma amaro bijaratiha, maka Rasulullah pun memerintahkan. Ini kata Sayyidatina Aisyah. Jadi Sayyidatina Aisyah, istrinya Rasulullah, beliau berziarah ke kuburan. Jadi ini menandakan bahwa perempuan pun kalau tidak menimbulkan fitnah, ziarah kubur itu diperintahkan oleh Nabi. Tapi asal hukumnya perempuan itu adalah makruh berziarah kubur.
Terus sekarang apa manfaatnya ziarah kubur? Manfaatnya ziarah kubur, kalau misalkan kita untuk menyadarkan hati, ya kita kuburan siapapun boleh, mau kuburan orang kafir, mau kuburan orang apapun, kita mau mengambil iktibar apa? Jadi begini, oh orang ini dulu waktu hidup mau kayak apa, sombongnya, angkuhnya, galaknya, sekarang dia meninggal, aku juga nanti seperti itu. Tuh kita menyadarkan hati kita. Tuh itu sunnah hukumnya, jadi berpahala. Atau misalkan kita berziarah karena hak. Hak apa? Ya misalkan kita punya saudara, punya kenalan, punya sahabat yang meninggal. Tuh, jadi kita punya hak itu. Saudara dengan saudara itu ada hak. Sunnah kita menziarahi mereka, saudara kita, teman kita, sahabat kita. Tuh, itu berziarah karena hak. Bagaimana hukumnya? Itu hukumnya sunnah. Ada ziarah litabaruk. Ziarah litabaruk ini adalah ziarah kita punya keinginan, punya tujuan, punya hajat. Kita punya hajat nih. Kita punya keinginan, kita punya maksud. Tuh, itu mah harus ke kuburan orang soleh. Harus ke kuburan orang soleh, harus ke kuburan para ulama, para aulia, langsung kita ziarah di situ. Apakah bisa tujuan kita, hajat kita dikabul? Sangat bisa. Hadisnya banyak, hadisnya banyak. Jadi kita ziarah ke makam para aulia, ziarah ke makam orang soleh, kita meminta, memohon di situ kepada Allah, maka insya Allah hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap kuburan, karena setiap makom para aulia, para solihin, maka Allah di situ menyimpan malaikat. Jadi setiap kuburan para solihin, setiap kuburan para aulia, maka di situ ada banyak malaikat, sehingga kalau ada orang yang memohon kepada Allah, maka malaikat itu memohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sahih, ini ada hadisnya, ada kitabnya, referensinya jelas. Bagaimana kalau ada orang yang melarang ziarah kubur? Ya, silahkan saja. Silahkan saja. Kenapa? Ya, karena mereka juga mungkin punya referensi, punya alasan, punya dalil. Cuma kalau di dalam ahlus sunnah wal jamaah, maka ziarah kubur itu adalah sunnah hukumnya, cuma dipersil. Jadi kalau kita untuk menyadarkan hati, kuburan siapapun, kuburan orang pendosa pun, kuburan orang kafir pun, silahkan. Tapi kalau kita untuk tabaruk, untuk mengambil berkah, untuk minta dikabul tujuan kita kepada Allah, maka kita harus ziarahnya itu ke makom para wali, ke makom para ulama, dan ke makom para sholihin, seperti itu. Bagaimana kita cara berziarah? Cara berziarah ya pertama, kalau kita ziarah li tabaruk ya, ziarah li tabaruk atau ziarah lil haq gitu ya, lil haq. Yang pertama kita ucapkan assalamualaikum ya ahla daro qaumi mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Nas'aluka ya Allah, nas'aluka ya Allah, nas'aluka ya Allah al-afiyah. Tuh, atau gini aja, assalamualaikum ya ahla daro qaumi mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Jadi intinya ya kita mendoa untuk kita dan mendoa untuk yang sudah meninggal, yaitu ahli kubur itu. Tuh. Jadi masalah ziarah kubur ini sangat luar biasa, sangat penting.
Bahkan kalau kita membaca di dalam kitab I'anatul Thalibin ya, sarahnya kita Fathul Mu'in, di situ diterangkan. Jadi setiap tengah malam sekitar jam 12, jam 1, jam 2 lah gitu. Jadi ahli-ahli kubur itu, orang tua kita utamanya, itu suka ke rumah, suka pulang ke rumah arwahnya gitu. Jadi melihat kita, melihat anaknya, cucunya. Tuh, kalau misalkan kita tidur aja, nggak baca Quran, nggak apa, nggak sholat, nggak apa, hiburan terus-terusan, ya pokoknya berkelakuan maksiat lah, mungkarot, tidak ada ibadah-ibadah kepada Allah, itu nangis. Orang tua kita, ibu kita, bapak kita yang membutuhkan doa kita, yang membutuhkan hadiah dari kita, sedangkan kita lupa, tidak pernah menghadiahi karena kita sibuk dengan main, sibuk dengan kesibukan yang melupakan orang tua kita yang sudah di alam barzah itu. Jadi mereka itu nangis, mereka itu bahkan kepada kita berkata tidak baik. Oleh karena itu, rezeki kita bisa sempit, rezeki kita bisa seret, usaha kita bisa bangkrut. Kenapa? Karena peninggalan orang tua kita, peninggalan ibu bapak kita pakai untuk poya-poya, kita pakai untuk memuaskan hawa nafsu kita, sedangkan yang meninggalkan harta, yang meninggalkan tirkah, kita lupakan. Na'udzubillahi min dzalik. Ya makanya kalau di dalam Al-Hikmah ada keterangan seperti begini. Seandainya kalau rezeki kita seret, seandainya kalau usaha kita bangkrut, maka berziarahlah kita ke makom, ke kuburan orang tua kita. Tuh. Ini sudah benar-benar tajribah ini. Di kalangan ahlu sunnah, tapi ya, di kalangan ahli sunnah. Beda dengan di kalangan yang lain. Jadi di sini Al-Fakir tidak membicarakan kalangan lain ya. Ini mah kita berbicara di area ahlu sunnah. Tuh, jadi disunnahkan kita ziarah kubur itu ya minimal seminggu sekali, hari Jumat dan hari Sabtu. Ya, kalau misalkan tiap hari ya lebih bagus. Jadi sebenarnya orang yang sudah meninggal itu ya sebenarnya melihat kepada kita yang di atas bumi, melihat. Cuma kita tidak bisa melihat mereka. Mereka melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat mereka. Tuh makanya kalau orang yang sudah pernah mengamalkan ilmu ilmu tajasud ya, ilmu tajasud atau ilmu marga sukma gitu ya. Kalau orang yang telah mengamalkan atau mempunyai ilmu marga sukma, jadi keterangan, penerangan, penjelasan seperti ini langsung mengerti gitu. Tapi kalau bagi orang yang belum pernah, tidak tahu tentang perilmuan kebatinan ya, tentang ilmu marga sukma tidak tahu, ilmu tajasud tidak tahu, mungkin dengan keterangan seperti ini ya berbagai macam debatan, berbagai macam hujatan, ya inilah itulah. Tapi kalau orang sudah pernah atau mengamalkan ilmu marga sukma dengan keterangan seperti ini,
langsung mengerti. Kenapa? Karena dia merasakan. Jadi orang yang punya ilmu atau mengamalkan ilmu meraga sukma itu, jadi dia bisa bukan merasakan mati ya, belum mati sih, karena jadi ruh itu kan enggak satu ilmu ruh itu kan. Jadi ada 8 macam ruh itu kan. Jadi kalau meninggal itu semua ruh keluar. Semua ruh keluar. Ruh ruhani, ruh idopi, ruh berbagai macam ruh yang 8 macam itu keluar. Jadi mati gitu. Tapi kalau misalkan hanya ruh riwani atau ruh-ruh yang lain, sedangkan ruh idopi tidak keluar, itu tidak mati seperti halnya kita tidur. Jadi waktu kita tidur itu separuh arwah itu keluar gitu. Cuman ada satu arwah pusat yang tidak keluar, makanya tidur seperti itu. Tuh, jadi orang yang meraga sukma itu seperti itu. Jadi pas dia seperti tidur, seperti tidur, ya padahal dia melihat jasadnya dia gitu. Itu badan saya. Tuh, dia bisa ngelayang kemana saja gitu tanpa badan gitu. Ya ini maaf ya Al-Fakir berbicara ke ranah ini, maaf gitu. Cuman hanyalah sekedar berbicara karena ini Al-Fakir menerangkan tentang ziarah kubur ya. Terus kita di dalam hal berziarah kubur ada masalah tabaruk gitu kan. Jadi ada di situ setiap kuburan para wali, setiap kuburan para ulama, para sholih, di situ ada Allah menyimpan malaikat, yaitu yang mana malaikat itu adalah membantu orang yang datang untuk memintakan kepada Allah hajatnya masing-masing. Jadi makanya nggak aneh kalau misalkan ke kuburan-kuburan para aulia itu orang berduyun-duyun banyak datang dari berbagai macam pelosok ya. Seperti apa? Ya seperti kamakomnya Sultan Maulana Hasanuddin, seperti kamakomnya Syekh Syarif Hidayatullah Cirebon, dan ke makomnya para aulia, para solihin semuanya. Jadi seperti itulah. Jadi hal ziarah kubur, hal kita berdoa di kubur ya. Karena kalau kubur-kuburan para aulia kan ada tempat duduk ya, ada tempat-tempat berziarah maksudnya kan. Ada tempat ziarah di situ. Bahkan kalau kuburan ulama ya, bahkan semewah rumah gitu kan, semewah, bahkan lebih mewah daripada rumah-rumah orang-orang pada umumnya gitu kan. Di situ memang beribuan malaikat di situ. Jadi makanya tidak usah heran kalau orang banyak berduyun-duyun minta berdoa di situ. Ya sebenarnya sih, kenapa berdoa enggak di rumah saja atau di mushola aja? Kok harus ke kuburan, harus ke makom para aulia, harus ke makom para ulama. Ya itulah. Jadi di makom-makom ulama Allah menyimpan para malaikat. Jadi malaikat itu sekali lagi membantu berdoa kepada Allah atas supaya terkabulnya hajat-hajat orang yang meminta di situ. Jadi kelebihannya di situ. Kelebihannya di situ. Jadi oleh karena itu yang memang pencinta ziarah, pajuruh, ayo ziarah lah gitu. Ziarah lah, memang hadisnya banyak gitu. Tidak ada larangan gitu. Ada orang yang usil ya, yang usil. Wow, minta ke kuburan, oh salah. Masa bukan minta ke kuburan, berdoa di kuburan. Bukan meminta ke kuburan. Kalau meminta kuburan ya jelas musyrik. Jadi orang yang ziarah ke kuburan itu adalah sunnah. Satu, kita mengingat supaya diri kita sadar, dan keduanya kita berdoa kepada Allah. Dan di situ banyak malaikat. Allah menyimpan di situ para malaikat, yang mana malaikat itu tentu membantu berdoa kepada Allah untuk kita yang berdoa di situ. Seperti itu. Jadi oleh karena itu ya
Wajar. Setiap kuburan para wali penuh, jejal oleh orang-orang yang berziarah. Ya, tapi dengan ini ada baiknya, ada mafsadatnya ini. Ada baiknya, ada jeleknya. Baiknya apa? Ya kalau kita berziarah ke makom wali, ke makom ulama, ke makom soleh, ya baik sekali. Jeleknya dimanfaatin oleh orang. Orang siapa? Ya sekarang kan kita rame-rame. Banyak kuburan palsu yang dibikin oleh klan Habib Alwi. Ini jeleknya. Jadi membikin makam tapi di dalamnya enggak ada jenazah, jadi makam kosong gitu kan. Makam kosong terus dibangun sedemikian rupa megah mewah, langsung ada penjaga, ya akhirnya dipakai usaha gitu kan. Dipakai usaha, naudzubillah min dzalik. Ya jeleknya seperti itu. Tapi sekarang telah terbongkarnya ada kuburan-kuburan palsu, ya tidak mengapa lah. Jadi apabila memang ada kuburan yang memang asalnya tidak ada, ya perlu kita bongkar. Maksudnya ya itulah. Jadi banyak oknum-oknum. Jadi cari uang nih, berbagai macam cara diulik. Wah, ini ada makom nih ramai nih, orang pendatang jarah-jarah sampai di karcis juga 5.000, 10.000 pada mau gitu kan. Bahkan ada kotak-kotak jariah, bikin makom palsu gitu. Nah, seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Tapi alhamdulillah ya, sekarang makom-makom palsu ya sudah banyak dibongkar ya oleh alap-alap Mataram ya, dan oleh yang lainnya gitu. Alhamdulillah. Tuh, jadi ini hukumnya adalah sunnah. Hukumnya sunnah, dan kita berdoa di kuburan ya, di tempat kuburan maksudnya, di tempat kuburan itu adalah tidak mengapa. Justru kita di situ ada bantuan para malaikat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita orang yang banyak dosa, seandainya kita orang yang begitu banyak salah, kalau seandainya kita berdoa di luaran tidak diijabah, kalau kita berdoa di situ sangat dekat kita untuk dijabah, karena di situ banyak malaikat yang memohonkan, yang mendoakan, yang membantu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti inilah. Sekarang begini. Kita semua pasti mati. Kita semua pasti mati. Kita semua pasti mati. Karena Nabi bersabda, al-mautu babun, an-nasu dakhilun. Jadi mati itu adalah pintu. Seluruh manusia akan memasukinya. Ke pintu itu mati itu. Jadi setiap jiwa itu pasti mati. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi setiap jiwa-jiwa itu akan merasakan mati. Tuh. Di sini ada yang perlu kita perhatikan. Apa? Tentang mati. Bahkan Rasulullah sangat mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita melupakan mati. Kata Rasulullah, aksiru hadhimil azat. Perbanyak mengingat kematian. Karena dengan kita banyaknya mengingat mati, insya Allah kita akan jauh daripada berbuat kemungkarotan, kemaksiatan, dan hati kita akan menjadi lembut, dan hati kita akan menjadi damai kalau kita selalu mengingat mati. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi begini, kalau kita selalu ingat mati, misalkan nih kita jalan-jalan, pas di jalan ada perempuan, wah perempuan pun itu bahenol nerkom, eplok cendol. Tuh, tapi kalau kita selalu ingat mati, ya nggak mungkin kita mencereng melihatin pantat perempuan orang lain.
nggak bakal kalau kita ingat mati. Tapi kalau kita lupa akan mati, wah, itu, aduh, itu pantatnya, aduh, itu, terus kita dibayang-bayang, akhirnya, orang mana ya itu ya, punya suami nggak ya? Tuh, akibat kita lupa akan mati. Tapi kalau kita selalu kita ingat kematian, ingat malaikat maut selalu mengawasi kita, insya Allah, ya, mau lihat perempuan di jalan yang nggak pakai celana sekalipun, atau misalkan menemukan uang misalkan segepok di jalan, atau misalkan melihat di jalan barang-barang orang, kalau kita selalu ingat kita akan kematian, insya Allah kita tidak akan tergoda dan tidak akan terjerumus ke lembah kenistaan. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada yang perlu Al-Fakir sampaikan. Kalau orang punya hutang, ya, orang punya hutang, ahli ibadah, amalnya baik misalkan, tapi punya hutang, na'udzubillah, maksudnya mati membawa hutang. Dia pas mati meninggal, ya, punya hutang, nggak dibayar, terus ahli warisnya tidak menanggung. Tuh, kata Nabi, bagaimana? Kata Nabi di dalam al-hadis, nafsul mu'min mu'allaqatun fil hawa. Tuh, jadi ruhnya manusia, ruhnya orang mukmin itu tidak akan diterima Allah. Jadi si ruh itu apa, kelayaban lah. Jadi bergantung di mana? Fil hawa. Fil hawa. Jadi artinya, jadi ruh itu tidak sampai ke tempatnya, mengambang. Seandainya hutangnya tidak dibayar. Tuh. Mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda. Jadi orang yang meninggal hutangnya tidak dibayar atau tidak ditanggung, tidak dibayarkan oleh ahli warisnya, maka arwahnya itu adalah tidak sampai. Jadi oleh karena itu ini harus diperhatikan. Jadi ini kebanyakannya gini, kalau meninggal orang tuanya, mau ibunya mau bapaknya gitu kan, jadi anaknya itu berebut warisan, ya sampai berkelahi. Jadi kalau hutangnya nggak diingat, padahal pertama hutangnya dulu diberesin, dibayar. Setelah hutangnya dibayarkan, dibereskan, baru dibagi tirkah. Ini kebanyakan banyak yang ribut, rebutan harta, tapi hutangnya tidak dipikirin. Naudzubillahi min dzalik. Jadi kita harus sayang kepada orang tua kita, karena orang yang meninggal sedangkan punya hutang belum terbayar, maka arwahnya itu tidak sampai. Jadi tidak sampai ke tempat lah. Naudzubillahi min dzalik. Tuh, jadi sekali lagi, ziarah kubur itu adalah sunnah hukumnya, dan ziarah kubur boleh kita ziarah kubur dengan cara tabaruk, tapi kuburnya harus kuburan para wali, kuburan para ulama, dan kuburan para sholihin. Adapun ziarah karena ingin meluluhkan hati kita, menyadarkan hati kita, maka itu makom siapapun, kuburan siapapun boleh.
Dan ahli kubur itu sangat mengharapkan hadiah atau ziarah kita. Sangat mengharapkan sekali. Itu makanya ya, Al-Fakir punya guru. Dia itu bikin, ya bukan rumah sih ya, jadi hanya sekedar pas badan gitu, ya semacam bangku, tapi bukan bangku, cuman dari bambu gitu, bambu satu dijejer, ya sekitar 5 bambu gitu kan, terus atasnya dipakai itu terpal sedikit, yang penting jangan, kalau hujan jangan basah gitu kan. Dia suka nempat di situ, tiap hari tiap malam sering di situ gitu. Tapi rumah di kampung ada gitu, tapi kebanyakan dia di situ nempat. Dia kalau itu pagi-pagi ke masyarakat itu wawar begitu. Ini ada amanat dari bapakmu, gini. Ya yang sudah meninggal gitu kan. Ya ini sih Al-Fakir hanyalah ngobrol, karena ya memang ini mungkin bagi orang yang belum sampai ke sini, mungkin ketawa mendengar kata-kata Al-Fakir seperti ini. Ya ketawa, mencibir, bahkan mungkin menghina gitu kan. Tapi ini adalah Al-Fakir hanyalah ngobrol, terutama mungkin dengan orang yang telah punya pengalaman hal seperti ini. Dan mudah-mudahan dengan adanya obrolan seperti ini, ya ada orang yang bisa Allah memberi hidayah seperti itu. Hidayah apa? Ya intinya supaya lebih banyak mengingat Allah, supaya lebih banyak mengingat mati, sehingga akhirnya hidupnya bisa membaik, bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin hanya inilah yang Al-Fakir bisa jelaskan, intinya seperti itu. Semoga bermanfaat, khususnya bagi Al-Fakir, umumnya bagi kita semua. Yang senang jarah, ayo jarah. Mau jarah apapun silahkan. Mau jarah menyadarkan hati, atau mau jarah kita bertabaruk untuk kita menghasilkan hajat kita, silahkan. Dan sekali lagi Al-Fakir mohon maaf atas salah hilaf dan keliru. Al-afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.